Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah Bapak-bapak jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah di Masjid As-Siddiqin. Kita akan membahas tentang jamaah antara dua salat di dalam safar. Ketika safar tersebut adalah merupakan keadaan yang dimana banyak masyakoh kesulitan, maka pembawa syariat meringankan sebagian perkara-perkara di dalam ibadah-ibadah sebagai bentuk kemudahan kepada para hambanya dan juga sebagai bentuk rahmat kepada mereka. Di antara kemudahan-kemudahan tersebut adalah dibolehkannya menjamaah di dalam safar yang kemungkinan seseorang mendapatkan waktu sholat sedangkan masih di atas kendaraannya, di atas pesawatnya, di atas kapal lautnya, di atas keretanya, di atas mobilnya, maka dibolehkan baginya untuk menjamaah antara dua salat, antara salat zuhur dan asar pada salah satu waktu dari keduanya. Salat asar ditarik ke zuhur atau zuhur ditarik ke asar. Juga antara salat maghrib dan isya, apakah isya ditarik ke maghrib atau maghrib ditarik ke isya. Dan para ulama sepakat bahwasanya salat subuh tidak bisa dijamak ke waktu manapun, apakah ditarik ke isya atau ditarik ke zuhur, tidak bisa. Itu seluruhnya merupakan kemudahan syariat ini, dan itu merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala supaya tidak menjadikan kepada kita di dalam agama ini mendapat kesulitan. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u bis safari baina salati dhuhri wal asr." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak di dalam safar antara salat zuhur dan salat asar. Idza kana ala dhahri sayrin, apabila beliau dalam keadaan perjalanan. Wa yajma'u bainal maghribi wal isya, dan menjama' antara maghrib dan isya. Para bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berlayar, berjalan dan ada dalam kesulitan di dalam safarnya, beliau menjama antara zuhur dan asar. Imma takliman atau takhir, bisa jama taklim atau jama takhir. Dan juga menjama antara maghrib dan isya, bisa taklim, bisa takhir. Memperhatikan mana yang lebih mudah baginya, dan juga memperhatikan bersama siapa beliau bersama.
Maka jadilah sabar itu sebagai sebab dalam hal menjamak dua salatnya dalam salah satu di antara waktu kedua, karena waktu tersebut menjadi satu waktu untuk dua salat, karena waktu tersebut adalah menjadi waktu untuk dua salat. Di dalam masalah jamaah ini para ulama berbeda pendapat. Maka kebanyakan para sahabat dan tabi'in membolehkan menjamak, baik mentakdim atau mentakhir. Itu adalah merupakan madhab Syafi'i dan Imam Ahmad serta Imam As-Sawri. Mereka berdalil dengan hadis-hadis dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Umar, dan juga diantaranya adalah hadis Mu'ad. Bagaimana hadis Mu'ad? Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam idza irtahala qabla an tazigha syamsu akhara salata dhuhr. Apabila bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Mu'ad, apabila beliau berangkat qabla an tazigha syamsu, sebelum matahari tergelincir, misal berangkat sebelum tergelincir itu jam 11 atau jam 10, akhara salat adh-dhuhri hatta yajma'uha ila al-asr. Beliau mengakhirkan salat zuhur hingga menjamaknya ke asar. Yusalliha jami'an. Beliau salat kedua salat tersebut dengan menjamak. Wa idza tahala ba'da zaygi syamsi, dan apabila beliau berangkat setelah terbit matahari, setelah duhur, salat dhuhri wal asra jami'an. Beliau salat duhur dan asar menjamak. Itu jamak takdim. Yusalliha jami'an. Beliau salat keduanya secara jamak. Wa idza tahala ba'da zaygi syamsi summa sara, kemudian beliau berjalan. Wa kana idza tahala qabla al-maghribi, dan adalah kebiasaan beliau apabila berangkat sebelum maghrib, berangkat jam 5, jam 4, akhara al-maghrib, beliau mengakhirkan maghrib, hatta yusallihi ma'al isya, hingga beliau menunaikan salatnya bersama isya, yaitu jamak takhir. Wa idza tahala ba'da al-maghribi, dan apabila beliau berangkat setelah maghrib, setelah sholat maghrib, yu'jilul isya, beliau mendahulukan isya, fasallaha ma'al maghribi, maka beliau sholat isya itu bersama maghrib, yaitu jamak takdim. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad serta Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Ini hadis Mu'ad ini adalah hadis yang sangat rinci, ya, sangat rinci yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan itu menjamak takdim, kapan itu menjamak takhir. Dan sebagian imam-imam mensahihkan hadis ini, dan juga sebagian mereka memperbincangkan tentang hadis ini, dan asal hadis ini adalah dalam riwayat Muslim, dan asal hadis riwayat Muslim tanpa jamak takdim. Itu pendapat kebanyakan dari sahabat, tabi'in, dan juga salah satu dari madhab Syafi'i dan juga Imam Ahmad dalam hari ini sepakat. Jadi boleh mentakdim dan boleh mentakhir.
Adapun Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, juga Imam Al Hasan dan juga Imam An Nakhai, mereka berpendapat tidak boleh menjamak. Mereka mentakwil hadis-hadis tentang jamak, bahwasanya itu adalah jamak suri. Jamak suri itu apa? Jamak yang seperti menjamak, tapi pada dasarnya masih melakukan pada waktu. Seperti jamak suri ini yang disyariatkan sebagai solusi bagi para wanita, mungkin bila ada istri kita atau saudari perempuan kita atau siapa saja yang berkaitan dengan kita, yang mereka itu istihadah, darah terus banyak keluar, namun bukan darah haid. Dan itu juga pernah terjadi di antara para sahabi. Ada yang berbulan-bulan keluaran darah tersebut, tapi darah itu bukan darah haid. Maka di antara solusinya adalah menjamak, mandi sebelum sholat di akhir waktu. Misalkan asar itu jam 3, maka sholat jam 3 kurang 5 menit. Sholat zuhurnya itu jam 3 kurang 5 menit. Setelah sholat, beberapa waktu setelah sholat atau langsung setelah sholat itu azan, maka masih dalam keadaan bersih, lantas dilanjutkan dengan sholat asar, itu jamak subuh. Masih ada menempati waktunya, tapi seperti menjam, ya, seperti menjam. Namun apa, kebanyakan para ulama membolehkan tentang menjamak takdim atau menjamak takhir. Kemudian mereka berikhtilaf juga tentang hukum jamak. Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad dan Jumhur berpendapat bahwasanya safar adalah merupakan sebab dalam membolehkan jamak takdim dan membolehkan jamak takhir. Ini juga merupakan salah satu dari riwayat dari Imam Malik. Dan Imam Malik dalam pendapat yang masyhur bahwasanya mengkhususkan jamak dalam waktu yang hajah, yang diperlukan, yang diperlukan di sana untuk jamak. Itu apa yang diperlukan jamak itu? Sabar dalam benar-benar perjalanan. Karena sabar itu ada dua. Sabar yang benar-benar di dalam perjalanan. Misalkan kita sabar ke Yogyakarta. Nah, antara Bandung dan Yogyakarta di dalam kereta itu adalah dalam perjalanan. Adapun sudah sampai ke Yogyakarta, itu memang disebut sabar juga, sudah sampai ke tujuan, tapi bukan sabar dalam perjalanan, tapi sudah sampai kepada tujuan. Sebagian hanya berpendapat bahwasanya yang dibolehkan sabar itu dalam perjalanan, dalam perjalanan. Ya. Kemudian udur-udur selain safar, ada udur-udur yang lain.
yang membolehkan kita menjamak. Di antaranya adalah al-matar. Apa al-matar itu? Yaitu turunnya hujan. Itu di salah satu uzur kita boleh menjamak. Diriwayatkan dari Al-Bukhari bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak antara maghrib dan isya di suatu malam yang turun hujan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat maghrib berjamaah, kemudian hujan turun pada malam tersebut. Maka kemudian lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak dengan isya, bukan dalam keadaan sabar di kampung halaman, tapi karena kan hujan itu ya, beliau menjamak, dan beliau mengkhususkan jamak di sini antara maghrib dan isya saja, tidak zuhur dan asar. Walaupun sebagian para ulama membolehkan juga untuk menjamak antara zuhur dan asar bila zuhur itu turun hujan. Ketika salat zuhur tersebut jamaah sudah masuk masjid, kemudian salat berhenti hujan, maka boleh menjamak dengan asar. Itu salah satu udzur yang membolehkan menjamak. Begitu juga tatkala sakit. Diriwayatkan dari Muslim bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak antara zuhur dan asar, juga menjamak antara maghrib dan isya tanpa, bukan karena takut, maksudnya dalam keadaan berperang, maka di sana jamak, wala matar, dan juga bukan karena hujan. Diriwayatkannya demikian, ya. Min ghairi khaufin wala sabrin, tanpa karena takut, yaitu dalam berperang, dan juga tanpa dalam keadaan sabar. Tidaklah alasan yang selain dari karena takut dan sabar, kecuali itu udzurnya karena sakit, ya. Dan kebanyakan para ulama membolehkan. Di antaranya Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Ishaq, dan Imam Al-Hasan, dan sejumlah murid-murid dari madhab Syafi'iyah. Di antaranya Al-Khattabi, dipilih juga pendapat ini oleh Imam An-Nawawi dalam Sahih Muslim. Juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya Imam Ahmad pun, ya, menegaskan atas bolehnya jamak dikarenakan ada kesulitan, ya. Bila ada kesulitan, juga lisugli, dalam kesibukan, dengan hadis yang diriwayatkan tentang hal itu. Jadi udzur, alasan untuk menjamak bisa karena hujan, bisa karena sakit, bisa karena suatu kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, atau bila tidak menjamak menjadi urusan tersebut menjadi berantakan. Dan juga ditetapkan, ditegaskan bolehnya menjamak bagi wanita-wanita yang istihadah, yang terus-terusan keluar darah, yang darah tersebut bukan darah haid, dan itu kategorinya adalah penyakit, ya. Kemudian faedah selanjutnya bahwasanya safar yang dibolehkan padanya jamak, para ulama berbeda pendapat di dalam batasan. Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwasanya safar yang 2 hari, ya, yang 2 hari 2 malam, yakni 16 farsah, ya, 16 farsah itu
yaitu sekitar 96 kilometer. Adapun Syekh Taqiyuddin, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, memilih tidak seperti itu, tidak dibatasi dengan jarak safar. Kata Syekh Taqiyuddin, anna kulla ma yusamma safar, bahwasanya setiap yang disebut dengan safar, tola au qasur, jauh ataupun dekat, ubiha bihil jam'u, maka dibolehkan padanya jamak. Wa annahu la yataqaddaru bi muddatin, bahwasanya tidak diukur dengan jarak. Wa qala, dan beliau juga mengatakan, inna nususul kitab wa sunnah, sesungguhnya nas-nas kitab dan sunnah, laisa biha tafriqun baina safarin tawilin wa safarin qasirin, tidak ada perbedaan, tidak membedakan antara safar yang jauh, safar yang lama, ataupun safar yang dekat. Faman farraqa baina hadza wa hadza, barang siapa yang membedakan antara safar yang jauh, safar yang dekat, safar yang lama, dan safar yang sebentar, faqad farraqa baina ma jama'a Allahu bainahu farqan la asal, maka sungguh dia telah membedakan sesuatu yang Allah samakan antaranya dengan cara membedakan yang tidak ada asalnya. Wa ma dhahaba ilaihi Syekhul Islam wa madhhabul Dhahiriyah, dan yang semadhab dengan Syekhul Islam adalah madhab Dhahiriyah. Wa nasaru sahibul Bukhari, dan juga telah membelanya, yaitu Al-Mughni Ibnu Qudamah. Wa qala Ibnu Qayyim, dan juga muridnya Ibnu Qayyim berkata di dalam kitabnya Al-Hadi, yaitu Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, wa amma ma yurwa anhu min at-tahdid bil yawm aw yawmaini, adapun apa yang diriwayatkan berupa pembatasan dengan safar itu harus perjalanan 1 hari atau 2 hari, atau thalatha, atau 3 hari, falam yasiha anhu min hasyai'un albatta, maka itu tidak sah dari dibatasi seperti itu. Pokoknya apa yang disebut dengan safar secara urf, secara budaya, misalkan budaya kita, orang-orang masyarakat telah melihat bahwasanya itu adalah tersebut safar, maka itu adalah safar. Adapun jumhur ulama mereka berpendapat meninggalkan jamak lebih afdal daripada jamak. Jumhur ulama kebanyakan mereka menganggap Allah tidak menjamak daripada menjamak, kecuali dalam menjamak di Arafah dan Muzdalifah bagi jamaah haji, karena di dalamnya ada kemaslahatan. Kita simpulkan dari hadis Abdullah bin Abbas tadi, kesimpulannya yang pertama adalah boleh menjamak antara salat zuhur dan salat asar, antara salat maghrib dan juga salat isya, boleh, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya, yaitu menunjukkan pembolehan. Yang kedua, kesimpulannya bahwa keumuman hadis membolehkan jamak takdim dan juga jamak takhir antara 2 salat, dan dalil-dalil juga banyak yang menunjukkan atas hal itu. Yang ketiga, secara zahir, lahiriahnya, bahwasanya itu adalah khusus menjamak itu apabila masih di dalam perjalanan safar, ya. Dan tadi
tadi sudah disampaikan khilaf antara dalam masalah itu dan dalil-dalil para ulama. Ibnu Daqiqil Id mengatakan wal haditsu yadullu ala jam'i idza kana an-nadhru bi sairin. Hadis itu menunjukkan bahwasanya boleh menjama apabila dalam perjalanan, masih dalam perjalanan. Kalaulah tidak ada hadis yang lain tentang jama dalam selain dari hal itu, tentu itu adalah merupakan dalil yang mengkonsekuensikan tidak bolehnya menjamak selainnya. Maka bolehnya menjamak selain dalam hadis ini sungguh telah ditaklif dengan tata cara yang tidak boleh membatalkannya. Akan tetapi kalau sahih menjamak dalam keadaan sudah sampai di tujuan, maka mengamalkan menjamak ketika sampai di tujuan seperti kita sudah sampai di tujuan safar kita, apakah di Jakarta atau di Yogyakarta misalkan kita, atau ke Garut atau kemana saja, maka mengamalkan jamak itu adalah lebih utama karena ada dalil yang lain yang membolehkan atas hal itu selain dalil yang tadi yang masih di dalam perjalanan. Kemudian yang keempat, kesimpulannya bahwasanya hadis ini dan juga hadis yang lainnya dari hadis-hadis yang menunjukkan atas hal itu bahwasanya jamak itu dikhususkan untuk salat zuhur bersama salat asar. Juga jamak itu dikhususkan untuk maghrib dengan isya. Adapun fajar salat subuh tidak bisa dijamak kepada salah satu waktu dari sebelumnya atau waktu setelah. Demikian bapak-bapak jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudahan dari syariat ini tatkala kita mendapatkan kesulitan untuk salat tepat pada waktunya dikarenakan safar, dikarenakan kebutuhan, kesibukan, atau sakit, atau karena hujan ataupun yang lainnya, maka ini syariat memberikan solusi daripada hal itu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barangkali ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Ya, ini masih dalam jamak bukan dengan qasar. Adapun qasar itu hanya tatkala safarnya sudah disafar. Ini masalah menjamak. Jadi kalau kita masih di kebun gedang, salat zuhur bersama imam di sini, kemudian Pak Urip itu mau berangkat setelah zuhur, si asar dijamak, ya masih di kebun gedang ini. Asarnya berapa rakaat? Ya 4 rakaat karena belum, ya safarnya belum. Ya. Kemudian Pak Urip sabar sampailah di tempat safar, di tujuan safar maghrib misalkan di sana, ya maka sholatlah maghrib di sana, ya kemudian mau menjamak dengan isya. Kenapa? Karena nyamannya di tempat safar, baru nyampe masih capek gitu ya, masih capek. Dijamaklah si maghrib itu dengan isya. Isyanya berapa? Isyanya 2 rakaat karena sudah ada di safar. Jadi itu kalau masalah qasarnya tergantung kita
safar atau tidak. Mau pulang lagi besoknya, ya besoknya mau pulang lagi ke Bandung. Di sana berangkat dari sana zuhur, di sana zuhur juga 2 rakaat dengan asar 2 rakaat karena masih dalam safar, barulah berangkat ke Bandung seperti itu. Demikian itu kita harus membedakan antara menjamak dengan mengkosor. Mengkosor mah karena safarnya, menjamak mah karena keperluannya, keperluan untuk berangkat seperti itu. Jelas Pak Uli? Jamaah terakhir, Iya. bukan yang dulu misalnya jamaah terakhir kan maghrib dari Isa, Iya. maghrib dulu atau Isa dulu. Bagaimana menjamak takhir urutannya, menjamak takhir urutannya. Kita sudah sampai ke tujuan, ya. Kita sampai ke tujuan, misalkan nyampainya teh Isya, nyampainya adalah Isya, sedangkan kita belum sholat maghrib, ya, sedangkan kita belum sholat maghrib, sudah nyampe ke sholat di waktu Isya, taruhlah jam 8. Yang mana duluan dilakukan, apakah Isya dulu atau maghrib dulu? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ibda'u bima bada Allahu alaikum. Dahulukan apa yang Allah dahulukan atas kalian. Apa yang dahulu, maghrib dulu, isya dulu. Maghrib dulu sesuai dengan urutan. Maghriblah kita laksanakan ya sesuai urutannya, baru sholat isya. Bagaimana ternyata di tempat tujuan itu nyampe itu di tempat tujuan itu ke masjid dulu dan berjamaah dengan orang yang mukim, ya, sholat, sedangkan kita belum sholat maghrib, maka kita berjamaah dengan yang mukim dengan niat kita sholat maghrib. Atau beda rakaatnya itu mah 4 kurang mah 3. Nah di rakaat yang ketiga kita duduk saja, ya kita duduk saja menunggu imam sampai tahiyat. Pas tahiyat akhir kita bersama-sama tahiyat, ya sama-sama tahiyat gitu. Kemudian salamlah bersama-sama imam. Kenapa? Imam mah tidak boleh didahului. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Hanyalah imam itu dijadikan untuk diikuti, tidak boleh didahului. Ada tos menang tilu alaihi salam terkait seperti itu. Berbeda halnya kita masuk ke rakaatnya kedua, ya itu mah bisa bareng dengan imam. Kita teh masbuk dan kita niat sholat maghrib, maka karena sudah memenuhi 3 rakaat, ya sholat pas salam ikutlah salam dengan imam karena kita sudah memenuhi 3 rakaat maghrib. Lanjutlah kita bangkit lagi dan sholat isya dengan dikosor karena di tempat sama 2 rakaat. Demikian wallahu taala a'lam. Kalau menunggu Pak, Ya. menunggu kan misalnya maghribat kan 3, kita menunggu sama-sama dengan sholat isya. Apa yang dibacanya itu? Ya, silahkan dibaca bebas saja, mau zikir, ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, supaya tidak kosong dari zikir dalam keadaan menunggu tersebut, tidak ada bacaan yang tertentu. Namun bacaan
dan zikir ini memang juga diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang belum hafal bacaan sholat, belum hafal bacaan sholat, tapi sudah adzan gitu, baru juga mualaf syahadat, can diajarkeun teu apal Fatihah can atuh Allahu Akbar wa imam pasti bisa ya. Sok diajarkeun lah Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Yuk urang sholat, nah bacaan eta we heula lah sakitu. Nah, ini berlaku juga bagi yang mualaf masuk Islam sedangkan dia belum hafal dari doa-doa sholat. Oke. Tetap. Ada satu lagi Pak, Ya. kita kan misalnya naik kereta, sini ke Jogja, Ya. terus di sana majunya ke timur, Ya. nggak apa-apa. Ya, bagaimana kita ke Jogja, sedangkan arahnya ke timur, ya, gimana tentang tentang menghadap kiblat. Kalau bisa diusahakan untuk rada mirip menghadap ke barat, silahkan. Ya. Namun kadang kita juga mendapatkan kursi yang memang menghadap ke timur, ada kursi yang menghadap ke barat, ada jadi mundur gitu ya, ada belakang. Dan si kursi itu sebenarnya bisa dan catatan lagi bahwasanya diusahakan kita awal itu dalam keadaan berdiri. Untuk awal kita dalam keadaan berdiri karena qiyam itu, berdiri itu adalah merupakan rukun. Namun pengalaman saya berangkat ke Jogja, ternyata ada suatu gerbong yang digunakan untuk mushola. Ya, pengalaman saya ke Jogja itu ada gerbong yang memang di sana ada mushola dekat dengan pantry, ya, kita bisa pesan nasi goreng atau apa, suatu gerbong ternyata ada mushola dan kita bisa sholat sempurna dalam keadaan berdiri. Coba cari dulu itu ya, seperti pengalaman. Kalau di pesawat itu Saudi Airlines, ya, Saudi Airlines itu ada mushola juga, kita bisa sholat dalam keadaan berdiri, bukan sholat di kursi gitu. Jadi diusahakan dulu. Garuda kalau nggak salah tidak ada mushola. Ya, demikian yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.